Shalom, jumpa lagi dengan saya, hamba Tuhan Evelyn Tahoba. Kali ini saya akan membawa materi tentang rahasia rumah Allah Yakub, di manakah tempat bait suci ketiga dibangun. Biarlah firman-Nya yang menjawab, sebab semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita hanya meminta hikmat dan pewahyuan Tuhan untuk memahami setiap firman yang tertulis di dalam Alkitab. Apa kata Alkitab tentang rumah Allah Yakub? Kita bisa baca dalam Yesaya 2 ayat 1-5, yaitu Sion sebagai pusat kerajaan damai. Yesaya 2 ayat 2-3 dan 5, akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan." Kita bisa baca juga di dalam Yesaya 57 ayat 7, itu ternyata bahwa rumah Allah Yakub itu sama dengan rumah dua bangsa-bangsa, di mana rumah Allah Yakub adalah semua bangsa akan datang di hari-hari terakhir ke rumah Allah Yakub. Begitu juga dengan rumah dua bangsa-bangsa. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ini adalah nubuatan tentang rumah Allah Yakub, di mana ada target Tuhan, visi Tuhan di akhir zaman, bahwa bangsa-bangsa akan datang ke bait Tuhan, yaitu ke rumah Allah Yakub yang akan dibangun. Dengan demikian rumah Allah Yakub atau rumah doa bangsa-bangsa adalah bait suci terakhir yang dibangun pada zaman baru atau zaman bangsa-bangsa dan raja-raja atau zaman 1000 tahun damai. Berapa bait suci di dalam Alkitab yang dijanjikan Tuhan? Yang pertama, bait Allah di Betel, Tugu Batu Yakub di Betel. Kemudian yang kedua, perjanjian tentang satu tempat ibadah yang ditentukan Tuhan kepada orang Israel waktu di padang gurun. Yang ketiga adalah rumah Allah yang dibangun Salomo di Yerusalem. Dan keempat adalah rumah Allah Yakub atau rumah doa bangsa-bangsa di Sion, Yerusalem baru. 1. Janji akan mendirikan bait Allah di Betel. Kejadian 28 ayat 16-17, 20-22. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti dan untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Ada perjanjian Tuhan, ada nasar yang harus dipenuhi, yaitu batu tempat Yakub dirikan itu akan menjadi rumah Tuhan.
Jadi di sini janji Tuhan yang pertama, Betel akan diwarisi oleh anak cucu Yakub yang terdiri dari banyak bangsa. Yang kedua, tempat tugu batu Yakub atau El Betel akan menjadi bait Allah. Yang ketiga, semua itu akan digenapi pada saat kerajaan damai 1000 tahun. Dan kerajaan damai 1000 tahun itu digenapi pada saat pembangunan rumah Allah Yakub, di mana bangsa-bangsa yang datang adalah bangsa-bangsa Yakub dan itu adalah keturunan Yakub sesuai dengan janji Tuhan akan memperbanyak keturunan Yakub. Perjanjian di padang gurun tentang suatu tempat ibadah orang Israel yang kedua. Kita bisa baca dalam Ulangan 12 ayat 1 sampai 28 tentang satu tempat ibadah. Di situ terlihat bahwa dalam Ulangan 12 ayat 1, 5, 13 sampai 14, inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang kuberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk dimilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu. Di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudaraku, pada saat bangsa Israel berjalan di padang gurun, ada satu ketetapan Tuhan di dalam Ulangan 12 di mana Tuhan sudah menentukan satu tempat ibadah bagi orang Israel. Dan satu tempat itu ketika orang Israel datang dari Mesir, mereka pun mencari tempat ibadah itu. Dan satu tempat ibadah itu sudah ditentukan Tuhan bahwa mereka akan pergi dan mempersembahkan korban bakaran di sana. Dan ini satu rahasia, dan ini menjadi bait Allah pertama orang Israel pertama-tama ketika mereka datang dari Mesir. Itulah satu tempat ibadah yang ditentukan Tuhan. Di manakah bait suci pertama orang Israel? Jadi Tuhan memegang janjinya kepada Yakub. Bait suci orang Israel pertama itu ada di Betel atau El Betel, yang dimana Yakub berjanji bahwa tugu tempat ia bangun ini akan menjadi rumah Allah. Dan itu Tuhan memegang janji itu, dan ketika orang Israel dari Mesir kembali, Tuhan memilih tempat itu yaitu Betel untuk tempat beribadah orang Israel. Kenapa Tuhan memilih Betel? Sebab ada Tuhan di situ. Ketika Yakub bangun dari mimpinya, ia sadar bahwa ada Tuhan, dan itu adalah gerbang surga. Kemudian ketiga adalah ada tangga-tangga penghubung surga dan bumi, tempat turun naik malaikat Tuhan. Dan keempat adalah ada tugu batu Yakub atau nasar Yakub akan menjadi bait Tuhan. Jadi Betel itu adalah bait suci pertama orang Israel, karena Yakub sendiri berkata bahwa tempat ini sungguh indah, tidak lain ini adalah rumah Tuhan, dan rumah Tuhan itu ada di Betel. Di manakah bait suci kedua? 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai 12, 15 sampai 16. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam isinya segala sesuatu yang timbul di dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman katanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ
situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Kalau kita baca dalam 2 Tawarik selanjutnya ayat 19, tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan padamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Di sini artinya bahwa janji Tuhan tentang rumah yang didirikan Salomo itu bersifat, ada tanda kutip, ada syaratnya. Asalkan orang Israel tidak berbalik dari Tuhan mereka, asalkan orang Israel tidak menyembah Allah lain selain Tuhan Allah Israel. Dan kalau kita baca lagi terus 2 Tawarik ayat 7 ayat 20 sampai 22, dan aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Jadi ada syaratnya di dalam bait suci kedua yang dibangun Salomo. Tanda bait Salomo telah hancur. Yang pertama kita bisa baca dalam Yehezkiel 10, di mana kemuliaan Tuhan dalam kerubim telah meninggalkan bait suci di Yerusalem yang dibangun Salomo. Kedua, orang Israel itu ternyata telah diacakkan Tuhan ke segala bangsa. Ketiga, janji Tuhan atas bait suci Salomo itu dibatalkan, tetapi akan dilaksanakan pada bait suci ketiga. Tidak pada saat masa Salomo. Kenapa? Karena orang Israel telah meninggalkan ketetapan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, sekarang ini bait suci Salomo atau bait suci kedua ini sudah tidak ada. Dan kalau kita ke Israel hanya tinggal puing-puingnya. Itu adalah tanda bahwa sebenarnya kemuliaan Tuhan sudah lama pergi dari Yerusalem di Israel. Dan tanda bahwa orang Israel itu sudah diacakkan Tuhan ke segala bangsa, dari ujung bumi ke ujung bumi yang satu. Dan orang Israel itu bukan kecil yang berada di negara Israel, tetapi sesungguhnya Tuhan sudah mengacakkan orang Israel dari zaman purbakala ke segala bangsa karena kesalahan mereka ketika bait suci itu dihancurkan. Dan kalau kita lihat bahwa janji bait suci kepada Salomo itu tidak digenapi Tuhan. Apa nama bait suci ketiga? Bait suci ketiga yaitu rumah Allah Yakub atau rumah doa bangsa-bangsa. Jadi bait suci ketiga itu adalah rumah Allah Yakub. Rumah Allah Yakub akan dibangun pada zaman apa? Ketika kita membaca bahwa pada zaman kerajaan damai 1000 tahun yang berpusat di Sion. Kita baca dalam Daniel 2 ayat 44. Tapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukan segala kerajaan dan menghabiskannya. Tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Janji Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel, dan Tuhan Allah Israel yaitu Mesias Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadi raja dalam kerajaan itu, yaitu pada zaman kerajaan 1000 tahun damai. Disitulah dibangun bait Allah atau bait suci ketiga rumah Allah
Kapan dimulai peletakan batu pertama rumah Allah Yakub? Pada saat pemerintahan dunia ini dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu kerajaan 1000 tahun damai dimulai dan bait suci yang baru dibangun, yaitu peletakan batu pertama. Kita bisa baca dalam Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkak Allahnya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Bait suci akan dibangun lebih duluan di Sion, dan juga itu adalah pembangunan rumah Allah Yakub. Di mana rumah Allah Yakub akan dibangun? Yang jelas di Sion, Yerusalem baru. Jadi keputusannya akan terbuka di sangkak Allah ketujuh mengenai tempat di mana bait suci ketiga akan dibangun. Wahyu 10 ayat 7, tapi pada waktu bunyi sangkak Allah dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkak Allahnya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Termasuk dia beritakan kepada 7 guru yang dinubuatkan, dan mereka sudah menubuatkan atau bercerita tentang di mana sebenarnya rumah Allah Yakub atau bait suci ketiga akan dibangun. Karena masih rahasia ya, sampai dengan pada saat sangkakala ketujuh baru semuanya akan dibuka. Kita bisa membaca dalam Yesaya 33 ayat 20, pandanglah ke Sion, kota pertemuan raya kita, matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah dan patok yang tidak dicabut, dan untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan diputus. Jadi ketika kita memandang Sion, kita akan melihat ternyata di dalam Sion ada Yerusalem, dan di dalam Yerusalem disitulah ada bait Allah, tetapi Yerusalem yang baru di Sion. Sion itu sama dengan tempat kediaman Tuhan untuk selama-lamanya, sama dengan bangsa penjaga pintu gerbang timur yang adalah tempat takhta Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi Sion itu berada di timur, dan Sion itu adalah bangsa yang menjaga pintu gerbang timur, bangsa yang menjaga takhta Tuhan, bangsa yang tinggal di bawah kolong kerajaan Allah atau bait Allah yang di surga. Dan saudara-saudara bisa saksikan pada pembelajaran video-video saya yang lalu tentang Sion, tentang rahasia pintu gerbang timur, dan rumah Allah Yakub atau bait suci ketiga ini akan dibangun di Sion atau di pintu gerbang timur. Siapa yang membangun rumah Allah Yakub? Yaitu anak-anak Raja Daud dari timur, anak-anak keturunan Salomo dari timur. Kita bisa baca dalam Wahyu 16 ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah air supaya bersiaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan ini adalah raja-raja anak Salomo atau anak kandung Daud yang dinubuatkan untuk membangun bait Allah. Seperti Salomo mendirikan bait Allah, tetapi mereka ini adalah anak-anak Daud yang adalah keturunan Daud asli yang di sebelah timur, yang tinggalnya di Sion, penjaga pintu gerbang timur. Mereka ini pada saat hari Tuhan, mereka ini akan dibawa di dalam satu pesta, yaitu pesta perjamuan, dan mereka akan menjadi saksi terbukanya rahasia tentang di mana rumah Allah Yakub atau pembangunan bait suci ketiga, dan mereka lah yang membangun. Mereka ini masuk dalam 144.000 orang-orang yang dimeteraikan. Mengapa disebut rumah Allah Yakub? Karena bait suci ketiga akan didirikan di tempat pertama, yaitu di Betel. Dikatakan rumah Allah Yakub sebab rumah Tuhan yang dibangun oleh Yakub pertama kali
berdasarkan nazar Yakub, karena Tuhan telah menjawab permintaan Yakub, maka bagian Tuhan adalah melaksanakan tubuh Yakub atau Betel itu akan menjadi bait Allah bagi keturunan Yakub, yang mana keturunan Yakub adalah terdiri dari bangsa-bangsa yang diacahkan Tuhan. Kejadian 28 ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan padaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi ini adalah perjanjian Tuhan dengan Yakub dan keturunan Yakub yang akan banyak bangsa-bangsa itu akan datang ke rumah Allah Yakub, yaitu bait suci pertama yang berdasarkan nazar. Itulah sebabnya disebut rumah Allah Yakub. Kapan diresmikan rumah Allah Yakub? Saat Yerusalem disucikan dan dilindungi, saat Tuhan kembali ke kota Sion dan bertakhta di gunung Sion, disaksikan dengan mata kepala sendiri oleh 144.000 hamba Tuhan. Penggenapannya di dalam Yesaya 4 tentang Yerusalem disucikan dan dilindungi. Apabila Tuhan telah membersihkan kotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Jadi pada saat bait suci ketiga itu Tuhan akan kembali, dan di gunung Sion itu akan ada takhta Tuhan atau kerubim di atas, yaitu takhta kemuliaan akan ada di gunung Sion, dan itu akan disaksikan oleh mata kepala sendiri oleh 144.000 hamba Tuhan. Kapan diresmikan rumah Allah Yakub? Penggenapan Wahyu 14 ayat 1-5 tentang anak domba dan pengikutnya yang ditebus. Yesaya 52 ayat 8, dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Ini adalah, saya bercerita karena berdasarkan pewahyuan, Tuhan berkata bahwa pada saat itu mereka akan berkumpul dan di salah satu bukit Sion, dan mereka akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri Tuhan dan kereta-keretanya, tapi seperti api yang berputar 2 kali di atas kepala mereka, dan mereka akan memberikan penghormatan. Dan yang hadir di situ adalah berjumlah 144.000 orang tebusan Tuhan. Mereka adalah para raja-raja, hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah orang-orang luar biasa yang memegang ekonomi dunia ini, karena pemerintahan Allah saat itu telah turun pada saat sangkak Allah ketujuh. Ini berdasarkan pewahyuan tahun 2005 tentang bait suci ketiga, tentang Yerusalem baru akan disucikan, yaitu pada tanggal 1 Desember 2029. Dan itu terjadi hari Tuhan dulu, barulah Tuhan kembali ke Sion atau bait suci ketiga dibangun. Apa yang terjadi jika bait suci dibangun di tempat yang salah? Yang jelas apabila Tuhan tidak membangun rumah itu, maka rumah itu pasti akan rubuh. Yehezkel 13 ayat 14-16, dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya. Dan aku akan berkata kepadamu, lenyap temboknya, lenyap orang-orang yang mengapurnya, yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ayat ini berbicara tentang pembangunan bait suci ketiga yang akan dibangun oleh Tuhan sendiri,
tetapi banyak nubuatan bahwa akan dibangun di Yerusalem yang lama, tetapi Tuhan akan menghancurkannya sebab kerajaan Allah telah dipindahkan ke bangsa di bawah pintu gerbang timur. Nantikan materi-materi selanjutnya dari Evelyn tentang membuka tabir kitab Wahyu dan kitab-kitab yang termaterai lainnya. Dan akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, hamba-hamba Tuhan karena telah menyaksikan video saya ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya hamba Tuhan Evelyn Tahoba, anggota dari tim doa Sion Kingdom. Haleluya.